There's not much to do. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lutria Filani. Saya berasal dari Desa Lempih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Saya angkatan kedua di SMK Negeri 1 Sawan, yang kini sedang bekerja di Spanyol. Kenapa saya sebut Spanyol? Karena tempat saya pindah-pindah. 3 tahun lalu saya di Valencia, dan kemudian saya bekerja di Madrid, dan sekarang saya bekerja di Sotogrande. Nah, selama di Spanyol saya belum punya pekerjaan tetap karena saya suka mencoba hal-hal yang baru, mencoba peluang yang baru. Waktu di Madrid saya bekerja sebagai bartender di salah satu restoran namanya Arrow Thai, itu restoran Thailand, ya benar. Dan kini saya dapat kesempatan menjadi resepsionis di salah satu villa di Sotogrande. Tempatnya seperti Bali. Dan tidak hanya itu, di sini saya juga sering dapat kesempatan untuk menari, yaitu tarian Bali, kadang juga tarian Jawa, atau tarian Spanyol. Awal mula saya merantau ke sini pada tahun 2016, di mana umur saya masih 19 tahun. Tentu saya tidak tahu apa-apa, bahasa Inggris nggak bisa, apalagi bahasa Spanyol. Tapi karena kegigihan saya terus berjuang, terus belajar, akhirnya bertahan sampai sekarang. Awalnya memang sangat sulit di sini, karena tidak bisa bahasa, tidak bisa kerja, tidak punya pengalaman. Karena dulu waktu saya sekolah, benar-benar saya kayak bisa dibilang nggak pernah belajar yang namanya bahasa. Mungkin guru saya yang namanya Bu Eka yang dari Sawan, mungkin masih ingat dengan saya. Waktu itu pernah saya dapat nilai 3, sekian bahasa saya. Tapi punya cita-cita untuk keluar dengan modal nekat, saya sampai di luar negeri sampai saat ini. Dan puji Tuhan saya masih bisa bekerja di sini. Dulu waktu sekolah saya dibilang ya kelas bawah lah ya, karena tidak pernah yang namanya dapat ranking. Jangankan ranking, masuk 10 besar saja saya rasanya udah susah. Tapi di lain sisi saya punya keberanian untuk mencoba segala sesuatu hingga akhirnya saya sampai di titik ini. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah, yang merasa dirinya agak di kelas kurang mampu, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap berjuang, karena tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin selagi kau masih bisa berusaha. Garis tangan ditentukan oleh yang di atas, bukan kata orang. Jadi tetap semangat. Jika kamu terlahir miskin, itu bukan kesalahan kamu. Tapi jika kamu meninggal dalam keadaan miskin, itu adalah kesalahan kamu. There's not much to do. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
Kunci kebahagiaan adalah menggunakan uang kamu sebagai pengalaman, bukan untuk keinginan. Aku bukan orang yang sukses, aku juga bukan orang yang pintar, tapi saya punya keberanian dan punya pengalaman. Ucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sawan karena sudah memberikan sedikit waktunya buat saya untuk menceritakan pengalaman saya merantau di sini. Dan jika kalian ingin jalan-jalan online bersama saya, bisa banget subscribe YouTube saya, nanti saya tulis di bawah. Nanti tahun ini mungkin masih daerah Spanyol, mungkin tahun depan akan di Bali atau keliling Spanyol. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Kepala Sekolah dan juga kepada jajaran guru SMK Negeri 1 Sawan telah mengundang saya di MPLS Hakir di hari ketiga tahun ajaran 2020-2021. Nah, perkenalkan saya angkatan pertama dari Sekolah SMK 1 Sawan, jurusan multimedia. Nama saya Ida Bagus Kade Dwi Mahendra, dan saat ini saya sudah mempunyai beberapa perusahaan juga. Nah, terima kasih sekali undangannya buat para guru dan Bapak Kepala Sekolah telah mengundang saya di sini. Nah, mungkin saya akan menceritakan beberapa, mungkin dari pertama awal saya masuk di sekolah SMK Negeri 1. Dulu itu pertama-tama saya sekolah pada tahun 2011-2012. Itu pertama pada saat di SD2 Menyali. Nah, pada masih sebentar, mohon maaf. Di mana pada saat itu kita masih menyewa, istilahnya meminjam gedung pada SD2 itu. Nah, pada beberapa tahun, sekitar 1 tahun, kita mulai membangun gedung pada gedung yang sekarang. Mungkin pas waktu itu sudah menginjak kelas 2. Kelas 2, setelah itu kelas 3, kita membangun bersama, membangun sekolah. Pada saat itu benar-benar angkatan pertama itu benar-benar istilahnya happy, susah, senang, kita benar-benar pikul bersama sama sekolah. Jadi benar-benar pada waktu itu di mana tidak ada gedung, mulai dari ada gedung sampai ada gedung beberapa, dan mungkin setelah kita kelas 3 mendekati kita di semester pertama atau semester yang di mana kita harus melanjutkan prakerin. Nah, di sana sudah tersedia ada beberapa gedung dan ruang lab, dan di mana pada saat itu juga kita sudah melakukan prakerin di tempat prakerin masing-masing. Dan saya sangat berterima kasih sekali sama pihak sekolah, jajaran sekolah, guru, bagian multimedia juga pada saat itu benar-benar memberikan pelajaran yang bisa saya bawa hingga sekarang. Hingga saya sudah menjadi seperti sekarang gitu. Jadi dulu saya magangnya di Denpasar, di PT 4 Warna Komunikasi, yang dimana benar-benar saya itu benar-benar digodor untuk siap buat kerja gitu. Bahkan saya pernah beberapa kali dalam jangka waktu 4 bulan, saya magangnya itu selama 4 bulan, dan dalam 4 bulan itu sekitar 1 bulan, 2-3 kali itu waktu atau jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Nah, itu bayangkan saja, itu hampir 20 jam lebih kita melakukan magang. Dan itu benar-benar, tapi pada saat itu juga merasa sangat bangga juga, karena memang waktu itu diakui juga dari pihak perusahaan, dan akhirnya juga diberikan uang. Istilahnya diberikan gaji pada saat itu. Dan yang di mana
teman-teman lain pada saat magang pun tidak menerima itu. Nah, sampai saat itu juga saya magang selama 4 bulan. Waktu itu bisa beli handphone sendiri pada tahun tersebut. Jadi merupakan kebanggaan tersendiri. Sampai perusahaan juga mengakui, dia bilang jika kamu sudah selesai sekolah, kamu ngelamar saja di sini nggak apa-apa, kita terima gitu ya. Siap nerima gitu dia bilang. Ya, saya juga sangat senang pada waktu itu. Nah, perjalanan karir saya setelah saya magang, saya pulang dari magang, mendapatkan nilai yang sangat bagus waktu itu. Jadi, setelah magang saya mengikuti ujian praktek, ujian nasional, dan waktu itu juga kami semua lulus, Astungkare kami semua lulus, dari MM1 sampai MM4, kami semua lulus dengan mendapatkan nilai yang bagus juga. Nah, perjalanan karir saya setelah saya sekolah di SMK 1 Sawan, ada satu visi dan misi yang benar-benar saya bawa hingga sampai saat ini. Waktu itu saya juga bekerja sebagai fotografer. Fotografer juga sempat bekerja beberapa bulan di percetakan juga. Nah, tapi saya berpikir karena saya mungkin punya ambisi yang besar untuk sukses, jadi saya belajar perlahan-lahan untuk bagaimana caranya kita menghasilkan uang tapi tanpa kita andil di sana. Kalau bahasa kerennya dalam bahasa bisnis atau bahasa pengusaha, passive income gitu. Jadi di mana kita benar-benar nggak kerja, tapi uang itu masih tetap masuk gitu. Nah, pertama saya kerja di perusahaan mobil yang namanya PT Mobil Nasional Intim yang berlokasi di Denpasar Barat, di Jalan Tuku Umar. Saya bekerja di sana selama kurang lebih 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, waktu itu di bulan pertama, di bulan kedua, saya udah bisa menghasilkan uang waktu itu dengan penjualan. Dulu posisi saya di sales marketing, jadi penjualan mobil itu benar-benar dari awal itu pengalaman yang memang benar-benar beda banget di awal, karena di mana kita harus beradaptasi ya, di mana anak multimedia yang biasanya diam di depan komputer, di depan laptop, melayani customer dengan langsung melakukan desain, entah ataupun itu menjadi fotografer di mana kita diam di luar dengan segala alat terus melakukan pemotretan, dan sekarang benar-benar istilahnya berubah setir gitu. Karena ambisi saya ingin belajar dan terus belajar. Nah, setelah saya kerja di sana dalam 1 bulan 2 bulan saya bisa menghasilkan uang waktu itu mungkin sekitar belasan sampai puluhan juta pada saat itu, dan di mana waktu itu benar-benar wah, kalau gini terus bisa cepat nih kaya gitu. Pemikirannya bisa cepat nih kaya. Nah, pada waktu itu baru 1 bulan 2 bulan terus berjalan sampai akhirnya benar-benar saya mengetahui apa yang harus saya lakukan di perusahaan ini gitu. Sampai berjalan 1,5 tahun adalah lagi saya sudah melakukan itu, terus ada tawaran bisnis dari partner saya gitu. Tawaran bisnis di bidang insurance. Nah, pada saat itu saya bekerja di insurance, pada waktu itu dia datang menawarkan saya. Karena saya juga menyadari betapa pentingnya insurance gitu, karena setiap hari waktu itu kerja di Denpasar Singaraja itu hampir setiap hari mengurus dokumen, nyetir sendiri kan takut resiko gitu. Jadi saya juga minta ke pihak dia untuk manajernya menjelaskan bagaimana sih mekanisme dari insurance gitu. Jadi setelah saya bergabung di insurance, dia tawarkan bisnis ke saya. Nah, saya jalanin bisnis itu. Setelah saya klop di sana, setelah saya menghasilkan pundi-pundi uang tanpa saya harus memang benar-benar melakukan pekerjaan yang benar-benar istilahnya kita kerja baru ada uang gitu. Kalau memang di sana memang ada passive income-nya. Jadi kita kerja, meskipun saya nggak kerja, saya masih terima uang gitu. Nah, itu saya jalankan bertahun-tahun sampai saat ini saya masih di insurance juga. Tapi setelah tahun 2018, setelah perjalanan karir saya di insurance, tapi sebelumnya saya di mobil, saya melakukan resign dulu. Saya meninggalkan pekerjaan lama saya yang notabene di sana sudah
istilahnya sudah mapan gitu lah, sudah benar-benar di atas rata-rata UMR. Bahkan pada tahun itu juga saya juga sudah bisa membeli barang-barang yang mungkin branded juga, yang bisa beli kendaraan juga gitu dengan uang hasil sendiri. Nah, jadi pada saat itu juga saya tinggalkan waktu itu. Padahal pemasukannya juga lumayan, belasan, mungkin sampai puluhan, 2 digit. Saya tinggalkan karena memang kalau saya itu lakukan terus-menerus, ini nggak bagus buat masa depan saya gitu. Karena saya orangnya ambisi, bagaimana caranya saya ini menciptakan uang, tapi meskipun saya nggak kerja gitu. Nah, adalah bisnis itu. Ada insurans datang, saya terima sampai tahun 2018. Ada bisnis baru yang benar-benar di mana saya kerjakan sama partner bisnis saya di insurans. Nah, saya membuka bisnis baru lagi atau usaha baru di tahun 2018, itu namanya usaha psikologi, di mana saya bekerja sama dengan orang Jogja, di mana dia memang benar-benar S2 psikologi. Nah, kita benar-benar urus izinnya dari awal. Saya mendirikan perusahaan ini bertiga. Ada yang namanya Pak Anton. Pak Anton ini adalah direktur dari BPR Suar. Dulu dia kerjanya menjadi direktur di Bank Andara, namun Bank Andaranya sudah kolaps, dia pindah ke direktur BPR Suar. Nah, ada lagi namanya Luciana Chandra. Dia menjadi direktur di perusahaan insuran. Nah, dan saya. Jadi kita bertiga mendirikan satu perusahaan yang benar-benar menyatukan visi sama misi bagaimana kalau kita membuat perusahaan ini, kita lakukanlah gitu loh. Nah, pada saat itu kita berbicara, meeting juga bagaimana caranya kita menggait orang, dari kita mencari direktur, dari mencari penanggung jawabnya itu. Namanya adalah Basic Bali Inspire Consultant. Nah, di sana bergerak di bidang psikologi. Di mana waktu itu di tahun 2018 saya mulai melakukan pengetesan psikologi itu kepada sekolah SMA atau SMK yang ada di Bali. Kalau di Singaraja saya sudah sempat melakukan di SMA 1 TJ Kule dan di SMA 2 Singaraja. Dan juga beberapa juga udah ada seperti SMA 1 Sukeshade, Grogak juga. Nah, mungkin saya belum ke sekolah SMK 1 Sawan saja. Nah, pada saat itu perjalanan karir saya juga benar-benar lagi mencuat banget karena benar-benar uang itu datang dari segala arah gitu. Dengan restu Tuhan juga benar-benar uang itu ngalir dalam segala arah. Di mana saya waktu itu lagi membesarkan bisnis di insurance, terus setelah itu saya mendirikan perusahaan lagi dengan join dengan 3 orang yang memang benar-benar orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Memang benar-benar orang yang sudah, dia itu memiliki pengalaman yang sangat luas sekali. Dia saya mendirikan dengan beberapa 2 direktur. Setelah bisnis itu jalan 1 tahun, dan saya juga sempat waktu itu menerima anak prakerin magang atau praktek kerja lapangan dari sekolah Universitas UNUD, Universitas Udayana, yang dimana dia waktu itu baru angkatan pertama di jurusan psikologi. Nah, saya menerima beberapa orang, sekitar 5 orang yang magang dalam perusahaan saya di Bali Inspire Consultant. Nah, saya juga sangat bersyukur sekali sama Tuhan sampai saat ini juga selalu ada jalan, apapun, meskipun sekarang masih kondisi pandemi seperti ini. Jadi kalau memang benar-benar jadi seorang pengusaha, seorang pembisnis itu, kita selalu menemukan target market yang benar-benar yang bisa membuat uang kita itu nggak berhenti gitu loh. Nah, di tahun 2018, nah sekarang lanjut lagi ke tahun 2019. Di tahun 2019 saya juga berjalan, setelah berjalan psikologi, berjalan di insurance, berarti saya memiliki 2 passive income yang dimana satu di insurance dan satu lagi di psikologi. Nah, di tahun itu saya pemasaran juga saya melakukan sendiri di bagian psikologi di Bali Inspire Consultant. Jadi saya datang ke sekolah-sekolah, saya meeting sama kepala sekolah. Waktu itu kita waktu di tahun pertama itu kita hampir melakukan tes psikologi di 10 sekolah yang ada di Bali. Itu benar-benar suatu pencapaian yang sangat bagus sekali yang
di mana pada saat perusahaan baru berdiri, tapi kita udah benar-benar bisa lebarkan sayap pada saat 2018 itu. Lanjut tahun 2019 pada saat saya melakukan istilahnya pekerjaan saya di Bali Insurance Consultant dan juga di insurance, saya ketemu lagi dengan seorang partner kerja saya yang dari Bandung untuk join bisnis juga di bagian property management, yaitu waktu itu saya melakukan sekitar 6 bulan di semester 2, di kuartal 3 sama kuartal keempat, itu saya join bisnis juga, itu namanya Property Detailing Solution. Nah, di mana perusahaan ini menanganin tour and travel yang dari luar negeri, yang dari Korea, dari China. Kita menangani, jadi istilahnya ada tamu yang dari Jogja yang dia naik bus, dalam satu order pun bisa ratusan juta sampai miliaran rupiah itu ininya. Dan di samping itu juga setelah saya pelajari itu benar-benar kita tuh menjadi orang itu harus, kalau memang mau meningkatkan value diri, itu memang benar-benar sumber penghasilan itu harus ada dalam berbagai lini. Jadi kita nggak bisa bergantung sama satu sumber penghasilan saja. Nah, pada saat itu di tahun 2019 saya sudah ada 3 perusahaan yang saya jalanin, 3 perusahaan yang benar-benar saya harus manage dalam kurun waktu yang sama. Jadi dalam 3 perusahaan ini saya benar-benar menjalankan 3 perusahaan, benar-benar meeting ke sana, meeting ke sini, meeting dengan owner hotel yang memang benar-benar dia itu, kalau dalam perusahaan manajemen itu kita meeting dengan orang-orang yang memang mempunyai hotel tersebut. Nah, untuk melakukan pembelian sistem kepada kita gitu. Yang memang di mana omsetnya kalau hotel sendiri pun bisa sampai ratusan juta sampai miliaran untuk benar-benar dia income-nya dia dalam propertinya mereka pribadi. Nah, di akhir tahun kemarin 2019 di bulan September saya memutuskan untuk membangun perusahaan mandiri saya yang bernama Next Hospitality Indonesia. Nah, di mana di dalam perusahaan ini masih mencakup dalam bidang property management. Nah, di mana ini tuh memang benar-benar saya berdiri sendiri gitu. Saya berdiri di atas kaki sendiri. Jadi saya tidak ada join sama siapapun. Jadi saya waktu itu sudah sepakat juga dengan partner saya yang dari Bandung, namanya Pak Rizky. Dia untuk mendirikan yang di Bandung, saya untuk mendirikan yang di Bali. Nah, di September ada beberapa klien kita yang dari Bali, dari Nusa Lembongan, Nusa Penida, dari Lombok, ada juga yang dari Jogja, Bandung, Surabaya. Itu klien kita udah benar-benar waktu itu benar-benar banyak, sehingga kita pun kewalahan. Waktu sampai mencari karyawan beberapa, sampai waktu itu mempunyai karyawan sekitar 10 orang, yang benar-benar dia bekerja di sistem saja, bekerja di indoor untuk menangani sistem properti ini. Nah, kembali lagi saya ceritakan, saya mempunyai beberapa bisnis yang jalan, saya nggak bisa fokus juga sama satu bisnis, karena kalau itu saya tekunin fokus satu-satu, jadi bisnis lain yang nggak jalan. Jadi benar-benar harus memecah otak saya untuk melakukan bisnis itu sendiri gitu. Dalam 3 bisnis ini gimana caranya memecah waktu, memecah otak, energi, biaya, itu benar-benar saya harus lakukan dari tahun 2019 akhir ini, 2 tahun ini. Nah, itu saya menjalani 3 bisnis seperti itu. Di akhir tahun ada beberapa klien yang saya move ke Next Hospitality Indonesia, yang dari Lombok, dari yang notabene dari Bali, Lombok, Nusa Penida, Lembongan, dan dari Ubud, Gianyar. Ada juga yang dari Bedugul, klien saya dari Pemutaran juga ada. Beberapa hotel properti, guest house, itu saya tangani. Nah, kita balik lagi nih ke masa pandemi. Di Desember akhir itu sudah ada peringatan untuk dunia. Jadi dia itu di sana untuk pariwisata khususnya, karena saya satu bisnis di Next Hospitality juga bergerak di dalam bidang pariwisata, bergerak di bidang jasa, di mana pada saat itu di China itu sudah ada peringatan itu bahwa di negara itu sudah
tidak bisa lagi menerima tamu atau tidak istilahnya orang yang dari China itu di Wuhan waktu itu tidak bisa lagi, mereka harus keluar dari negara dia tersebut. Nah, itu udah world alert, itu sudah peringatan untuk dunia, tidak boleh ada wisatawan atau dari tamu mancanegara dia yang mau keluar dari negaranya dia. Nah, pada saat itu benar-benar pariwisatanya masih anteng-anteng aja di tahun 2019 Desember akhir kemarin, itu masih benar-benar bagus sekali ininya. Karena masih ada banyak sekali tamu yang melakukan New Year party di Bali khususnya. Nah, setelah tahun baru menginjak di tahun 2020, tahun ini di bulan Januari itu udah benar-benar, di bulan Januari, Februari itu benar-benar peringatan dunia itu sudah diturunkan untuk wisatawan masih boleh melakukan wisata asalkan dia itu waktu itu masih standar saja, masih pengecekan suhu tubuh, masih pengecekan darah seperti itu, masih standar lah, tidak seperti sekarang harus rapid test, harus PCR. Jadi memang benar-benar nggak seketat sekarang gitu. Jadi dalam Februari itu sudah ada peringatan dari dunia. Nah, sampai masuk ke Maret ini benar-benar, jadi presiden kita mengumumkan benar-benar nggak boleh istilahnya pariwisata itu benar-benar udah amburadul. Jadi saya merasakannya udah dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai sekarang pun pariwisata masih benar-benar istilahnya masih mati, istilahnya masih benar-benar tidur pariwisata, karena memang dalam ini juga nggak boleh ada orang yang melakukan traveling dalam negeri ataupun luar negeri. Kalaupun itu boleh, itu hanya melakukan perjalanan bisnis dan memang benar-benar kegiatan urgent penting lainnya. Nah, sampai saat ini pun saya ingin meeting ke Jakarta dengan klien saya yang ada di Jakarta, masih terhambat juga karena memang benar-benar harus melengkapi berbagai surat yang harus ditetapkan dari provinsi yang di Jakarta. Apalagi di Jakarta kemarin benar-benar kasusnya lagi benar-benar menjadi top di Indonesia, dalam satu hari itu bisa sampai ratusan, hampir ribuan kasus. Nah, maka dari itu saya juga sangat was-was untuk menyalahkan kalau saya sampai jadi meeting ke sana, ke Jakarta. Samping itu juga harus melampirkan berbagai dokumen kesehatan, berbagai dokumen jalan yang harus mengharuskan saya untuk melakukan perjalanan ke sana, perjalanan bisnis ke sana. Nah, jadi dalam perjalanan ini benar-benar pariwisata mati. Saya punya 3 perusahaan saat ini, pariwisata saya mati. Psikotes juga sudah tidak jalan lagi. Kalau untuk pengetesan siswa, itu sudah benar-benar tidak jalan karena memang tidak ada orang yang sekolah. Masih jalan cuma untuk beberapa, untuk pencarian SIM, untuk psikotes SIM, sama psikotes pribadi. Itu yang masih jalan. Jadi saya masih terima income saat ini masih dari insurance, dari psikotes, walaupun cuma sangat sedikit sekali, value-nya nggak seberapa, sangat sedikit sekali, tapi saya masih ada uang masuk gitu loh. Masih ada uang masuk 2 digit lah, uang masuk ke rekening saya. Cuma kalau saya mendirikan suatu perusahaan memang benar-benar kebutuhannya sudah sangat besar sekali, jadi uang itu nggak cukup gitu. Jadi maka dari itu kemarin saya juga sempat meeting juga dengan jajaran direktur juga, dengan jajaran pengusaha juga, apa yang seharusnya usaha yang benar-benar kita harus lakukan pada masa pandemi ini. Jadi kita sebagai pengusaha nggak bisa, yang seperti saya katakan tadi, kita nggak bisa berpatokan sama satu sumber penghasilan saja. Jadi memang benar-benar kita harus mempunyai beberapa usaha yang memang yang harus mendukung bagaimana kinerja kita. Karena kalau situasi dan kondisinya seperti sekarang ini, seperti masa pandemi ini, karena beberapa perusahaan itu bakalan anjlok dan bakalan tidak akan menghasilkan value, tidak akan menghasilkan uang di sana. Jadi benar-benar nggak ada. Seperti pariwisata itu benar-benar klien saya semua pause kontrak semua, ngirim email hampir puluhan bahkan ratusan email yang masuk ke perusahaan saya untuk melakukan pause kontrak. Jadi mereka tidak akan membayar biaya kontrak dulu selama masa pandemi ini. Dan saya juga membuat free ke mereka untuk masalah sistem, juga saya freekan ke mereka karena masa pandemi tamu masih sepi, benar-benar sepi, paling 1 bulan ada cuma 1-2, sedangkan mereka harus punya berapa karyawan. Dan harus mengurus biaya operasional untuk pengurusan kolam, pengurusan hotel, semualah. Jadi maka dari itu banyak sekali dalam masa pandemi ini kinerja pariwisata itu benar-benar ambruk.
kerja hotel semuanya semua dipulangkan. Nah, maka dari itu saya saranin ke adik-adik semua, apapun cita-cita kalian, itu semuanya bagus. Apapun cita-cita kalian, guru, dokter, sebagai apapun, itu semuanya bagus. Tapi kalau kita cuma bekerja di passion kita sendiri, kalau kita sebagai multimedia, kita cuma bekerja di multimedia, ya cuma segitu-segitu aja. Kita cuma bekerja di bagian masing-masing kurikulum kita lah, masing-masing ini cuma akan segitu-gitu saja. Maka dari itu pesan saya sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, dan saya sebagai alumni dari SMK 1 Sawan, saya sangat terima kasih banget. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa menciptakan lapangan kerja. Jangan kita yang menjadi pekerja. Oke, dari awal itu kita bangun dulu benar-benar rasa percaya diri, ilmu kita bangun di dunia kerja. Kita bekerja dengan orang nggak apa-apa. Tapi setelah itu cita-citanya itu benar-benar harus dia itu akan mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang ini sudah zaman 4.0 di mana benar-benar teknologi itu benar-benar menjadi imbas atau impact yang sangat besar bagi dunia perekonomian kita. Bukan dalam lini ekonomi, tapi dalam benar-benar lini dalam dunia kerja, dalam dunia kesehatan, dalam segala faktor itu teknologi pasti selalu dibutuhkan. Dan bahkan beberapa dalam dekade ini, perbankan juga sudah mulai mengurangi jumlah karyawannya, dan sekarang sudah semua kembali ke teknologi. Bahkan beberapa negara juga sudah menerapkan sistem teller bank itu sudah melakukan robot. Jadi robot yang melakukan kerja di sana. Nah, kalau kita memang benar-benar ingin memajukan diri, itu benar-benar kuasailah teknologi. Karena di zaman yang seperti sekarang ini, memang benar-benar teknologi sangat dibutuhkan sekali. Buktinya sekarang kita melakukan daring, biasanya MPLS juga dilakukan di sekolah selama beberapa hari, MOS itu juga dilakukan di sekolah, itu sekarang kita lakukan di rumah masing-masing, dan di depan gadget masing-masing. Nah, ini benar-benar suatu perkembangan atau tingkat perkembangan teknologi itu benar-benar pesat sekali dari tahun ke tahun. Memang benar-benar kita harus menyesuaikan dengan zaman. Istilahnya kita harus mengikuti zaman teknologi, zaman era anak-anak muda sekarang harus berkembang gitu. Dan memang benar-benar kita harus punya cita-cita yang besar. Jangan punya cita-cita yang cuma sekedar aja kamu sekolah gitu, nggak ada artinya. Sekolah itu benar-benar kalian sudah benar banget memilih sekolah di SMK, di mana di SMK itu benar-benar kalian diajarin bagaimana caranya kalian itu siap di dunia kerja. Dunia kerja bagaimana kalian itu siap prepare untuk kalian ke depannya itu benar-benar kalian itu digodor istilahnya biar benar-benar kalian siap untuk bagaimana kalian beradaptasi di dunia kerja, melakukan pekerjaan, dan sampai itu tuh benar-benar menjadi tujuan utama kita gitu loh. Jadi maka dari itu tolong sekolahnya itu benar-benar serius sekali. Ini bukan waktunya lagi kalian untuk malas-malasan. Ini bukan waktunya kalian lagi untuk santai-santai. Karena memang di zaman sekarang ini memang anak-anak muda yang harus bersinar. Anak-anak muda tidak peduli sekarang itu udah nggak zamannya lagi orang harus sekolah tinggi-tinggi dia akan sukses. Itu nggak menjadi jaminan sekarang. Masuk sekolah pun nggak menjadi jaminan. Dia pun sekolah tinggi-tinggi itu nggak menjadi jaminan buat dia sukses. Gitu. Jadi yang menjadi jaminan kita sukses itu adalah rasa percaya diri kita yang besar, semangat kita besar, antusias kita besar. Setiap apapun masalah yang ada dalam sekolah maupun di rumah di dalam masyarakat itu benar-benar harus kita tanganin secara antusias, secara sabar, gigih, tekun, semangat, doa. Itu benar-benar harus kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu nggak ada, kalian nggak bakalan jadi orang. Sebesar apapun cita-cita kalian nggak bakalan jadi orang kalau kalian nggak pernah punya budi pekerti yang luhur. Semangat kalian yang nggak ada, cuma sekadar saja sekolah, cuma sekadar sekolah. Terus rasa hormat kalian kepada orang tua, kepada guru di sekolah itu kalian nggak ada. Kalian nggak akan mencapai cita-cita yang kalian impikan sampai saat ini. Karena semua itu akan menjadi dasar, akan menjadi pondasi kalian untuk sukses ke depannya. Sukses itu bukan hanya kita sukses dalam uang, bukan sukses hanya dalam karir, tapi sukses itu ada dalam dalam kebahagiaan juga ada sukses, dalam karir juga ada sukses, dalam kesenangan, dalam segala lini, dalam keluarga, dalam segala lini, pokoknya itu ada sukses. Jadi sukses itu bukan hanya dalam sekadar kalian itu mengikuti istilahnya, saya punya uang yang banyak, saya sukses.
tapi dalam lini yang lain kalian nggak punya rasa hormat kepada orang tua, nggak punya rasa hormat kepada guru, nggak punya rasa hormat kepada masyarakat, atau kalian terlalu sombong dalam diri kalian sendiri, itu nggak ada artinya, karena semua itu ada kaitannya. Sukses itu semua harus ada kaitannya. Kalian harus benar-benar semangat. Kalian harus berbakti kepada orang tua, kepada guru, pada masyarakat di sana. Kalian harus punya budi pekerti yang luhur. Jadi di mana itu akan membangun diri kalian sendiri dalam memang benar-benar kalian itu membangun sebagai seseorang yang benar-benar sukses gitu loh. Sukses dalam artian itu. Nah, sampai perjalanan karir saya di pertengahan semester 1, ini sudah mau masuk semester 2 di kuartal ketiga, itu saya juga saat ini juga ada beberapa bisnis baru juga yang saya lakukan. Yang total saya sudah memiliki 3 bisnis atau 3 usaha yang saya lakukan sampai saat ini. Saya kemarin lagi ketemu beberapa dengan investor yang dari Denpasar, dari Jakarta juga untuk melakukan bisnis di mana kita bekerja sama dengan akademi yang namanya Fuji Academy yang memberangkatkan orang untuk ke Jepang. Nah, itu juga saya juga sudah join sama mereka. Saya sudah investor juga sama mereka. Beberapa profit yang saya dapat, beberapa akumulasi perusahaan yang memang benar-benar dia benefit jalan setelah corona ini. Nah, itu saya siapkan dari sekarang. Jadi saya mempunyai 4 usaha sekarang yang saya join. Jadi benar-benar ini nggak istilahnya benar-benar nggak bisa berdiri dalam kaki sendiri. Seorang pengusaha, seorang entrepreneur, seorang yang benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan itu nggak bisa kita menghidupi diri sendiri itu dari cuma salah satu sumber penghasilan saja, tapi harus dari beberapa sumber penghasilan. Nah, makanya itu saya sampai sekarang 4 mempunyai perusahaan yang harus saya jalani, saya harus monitor, yang memang benar-benar di masa muda saat ini, mungkin orang lain udah enak-enak kali ya, nganggur sama temannya, nongkrong sama temannya dimanapun mereka berada, itu mereka udah saya masa pandemi, masa yang benar-benar di mana mereka bisa meluangkan waktu, entah itu anak muda sekarang, entah itu banyaklah bergaul kesana kemari yang nggak benar gitu, bergaul, minum-minum, merokok gitu, itu stop sampai di sana. Saya benar-benar korbankan masa muda saya dari saya tamat sekolah, saya benar-benar korbankan masa muda saya sampai saya berada di titik saat ini. Bisa ditanya juga beberapa tetangga di sini juga melihat ya, saya juga di dalam kamar terus, benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Jadi benar-benar di masa pandemi ini orang mungkin nggak ada pekerjaan, saya malah berkelimpahan pekerjaan. Bahkan saya juga sampai kewalahan juga sendiri. Ya juga beberapa admin juga di Denpasar, staf kantor saya juga gini. Saya tugaskan di sana. Jadi saya monitoring dari rumah saja. Berbagai pekerjaan saya monitoring dari rumah. Sekarang sudah benar-benar teknologi itu benar-benar jadi kita bisa kerja di mana saja. Saya mau meeting sama klien saya di Jakarta, saya mau meeting sama klien saya di Jogja, entah dimanapun, saya bisa dilakukan di rumah saja. Tanda tangan dokumen saya sekarang sudah gampang sekali. Dokumen apapun yang dikirim lewat PDF sekarang udah bisa saya tantanganin. Cap jempol juga sudah ada yang namanya elektronik. Jadi semua sekarang sudah benar-benar mudah. Teknologi ini benar-benar memudahkan kita. Jadi bagaimana kita benar-benar harus benar-benar menguasai teknologi. Apapun lininya kalian, apapun tingkat kompetensi kalian, entah itu multimedia, perhotelan, tata boga, akuntansi, apapun, kalian benar-benar harus menguasai dasarnya. Dasarnya itu adalah teknologi. Jadi benar-benar kalian harus kuasai teknologi, karena di zaman seperti sekarang ini, teknologi yang benar-benar memegang peran penting. Karena berbagai sektor itu benar-benar ambruk, seperti sektor pariwisata, udah benar-benar dia itu udah nggak ada perkembangan. Tapi setelah pandemi ini, semoga saja pandeminya cepat berlalu, ini benar-benar nanti sektor pariwisata akan tumbuh. Sektor pariwisata akan tumbuh. Jadi di mana orang yang benar-benar udah diam di rumah, udah sumpek banget. Jadi orang-orang udah nggak bisa keluar, di mana mereka biasanya harus melakukan liburan, traveling. Jadi orang-orang yang punya duit itu mereka nggak bisa keluar, dan mereka akan melakukan destinasi wisata. Dan saat ini seluruh dunia destinasi wisata mereka itu favorit searching-nya di Google mereka itu Bali. Nah, jadi apapun ininya kalian dalam benar-benar jurusan kalian, adik-adik kelas saya yang sangat saya cintai. Jadi apapun kompetisi kalian, tolong kerjakan dengan istilahnya lakukan dengan serius. Jangan ada setengah hati. Jadi benar-benar kita harus benar-benar all out. Jadi semua itu benar-benar
tenaga, pikiran, itu benar-benar kita harus curahkan. Dalam 3 tahun ini, mungkin saat ini masih belum melakukan efektif sekolah, tapi sekarang teknologi udah benar-benar bisa memberikan apapun yang kalian cari, apapun yang kalian mau, apapun pembelajaran yang kalian ingin lakukan, dan tidak terlepas juga dengan pembelajaran di sekolah, itu juga harus ditingkatkan, sangat benar-benar ditingkatkan. Semua sekarang itu bisa dilakukan dengan otodidak. Pembelajaran, bahkan ponakan saya yang ada di Denpasar pun mereka international school yang benar-benar melakukan pembelajaran itu dari gurunya yang dari USA, dari Australia, dia ada di Bali melakukan daring lewat online via Zoom juga. Jadi dia melakukan pembelajaran dari Australia, dari Bali juga. Ponakan saya dari Bali, terus gurunya dari Australia, dia melakukan pembelajaran daring lewat online. Jadi dimanapun kalian belajar itu bisa. Asalkan kalian itu memanfaatkan gadget kalian itu harus benar-benar kalian manfaatkan untuk hal yang positif. Untuk hal yang benar-benar untuk bisa membangun diri kita untuk menjadi apa yang kita cita-citakan. Jadi jangan terlalu buang waktu. Don't wasting your time too much. Karena benar-benar kita udah nggak ada waktu lagi buat santai-santai. Kalau kalian mau bermalas-malasan, itu lupakan saja. Karena di zaman seperti saat sekarang ini, orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses. Orang berlomba-lomba untuk menjadi, saya harus menjadi terbaik. Saya harus menjadi the best version atau the best self. Versi dari yang paling terbaik dari diri saya sendiri. Jadi benar-benar kita harus menjadi diri yang benar-benar dari, inilah the best saya gitu loh. Inilah kemampuan saya semua. Saya curahkan semua. Kalian harus benar-benar, kalau dalam masa jenjang sekolah, inilah proses kalian. Nah, terkadang saya berbicara seperti ini pun juga saya sampai sekarang ini saya memiliki 4 bisnis, 4 usaha, dan kemarin juga beberapa bulan saya join juga, saya mendirikan usaha juga. Saya memiliki 2 perusahaan sekarang, 2 perusahaan yang harus saya jalanin dan tanpa ada bantuan orang lain. Saya menjalani 2 perusahaan dan saya join 3 perusahaan lagi. Saya join dengan orang lain. Jadi saya total memiliki 5 perusahaan sekarang. Nah, beberapa perusahaan saya mati. 3 perusahaan saya mati. 3 perusahaan saya mati, tapi saya masih bisa berdiri dan berjalan efektif itu 2 perusahaan sampai sekarang. Dan saya kerjakan dari rumah semua. Saya kerjakan dari rumah semua dokumen saya kerjakan dari rumah. Dan bahkan saya hanya perlu ke Denpasar cuma sebulan sekali, cuma 2 minggu sekali untuk memang benar-benar pekerjaan yang urgent memang saya harus dibutuhkan di sana. Jadi benar-benar adik-adik jangan buang waktu kalian, karena ini benar-benar zaman sekarang ini udah nggak ada buat leha-leha. Kemarin kalian SMP, oke, that's it. Waktu bermainnya cukup sampai di sana. SD, SMP waktu bermain dan belajar dan bermain itu cukup di sana. Dan di saat sekarang ini benar-benar waktunya itu kalian fokuskan untuk belajar. Nggak ada lagi waktu untuk leha-leha, nggak ada waktu untuk santai-santai, nggak ada lagi waktu untuk bermalas-malasan. Karena benar-benar kita itu harus benar-benar siap kerja. Kalian sudah masuk SMK itu, kalian harus benar-benar latih mental kalian, latih pikiran kalian, latih disiplin kalian, latih budi pekerti kalian untuk menjadi benar-benar orang yang benar-benar apa yang menjadi yang kalian cita-citakan untuk menjadi kalian mempunyai cita-cita apapun itu. Jadi kalian latih. Jadi saya harus menjadi orang yang benar-benar harus bisa memajukan keluarga saya. Harus bisa memajukan diri saya sendiri. Catatan buat kalian, adik-adik, seberapa kaya pun orang tua Anda, seberapa miskinnya atau tidak punyanya orang tua kalian, itu benar-benar kalian yang memegang peranan. Kaya juga orang tua kalian, miskin juga orang tua kalian. Jadi itu cuma masalah ini saja. Tapi yang benar-benar membuat kalian itu benar-benar harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar sebagai seorang anak, sebagai seorang murid yang memiliki pembelajaran, yang harus memiliki pembelajaran di sekolah, itu benar-benar harus memiliki rasa-rasa saya ini loh, saya nggak punya apa-apa. Jangan melihat orang tua kalian siapa, entah itu mereka berada atau tidak. Ini tentang kalian, bukan tentang mereka. Tapi ini tentang benar-benar kalian bagaimana saya harus bisa. Bisa itu bukan dalam artian benar-benar dalam ekonomi saja, bukan. Tapi harus bisa dalam segala lini.
Jadi benar-benar bagaimana saya harus benar-benar bisa, saya harus benar-benar menggapai apa cita-cita saya. Jadi ini bukan tentang bagaimana hebatnya orang tua kalian, ini bukan orang tua kalian, tapi ini tentang kalian sendiri. Jadi bagaimana saya itu harus benar-benar bisa menjadi the best version of myself. Jadi benar-benar kalian itu harus bisa menjadi benar-benar bagian terbaik dari diri kalian sendiri. Orang tua kalian hanya mendukung kalian, memberikan support kalian, yang menjalani itu kalian. Jadi jangan sampai buang-buang waktu dalam jangka waktu 3 tahun ini. Benar-benar gunakan teknologi, gunakan benar-benar teknologi handphone, meskipun sekarang tidak melakukan, istilahnya tidak melakukan efektif jam sekolah, tapi kalian bisa melakukan pembelajaran itu di mana saja. Entah kalian sambil kerja, sambil bantu orang tua, entah kalian dimanapun kalian bisa melakukan. Sekarang sudah ada internet, apapun yang kalian kendala kalian alami itu kalian bisa konsultasikan ke guru lewat online, lewat daring. Minta ke mereka, saya punya masalah bagian pembelajaran di bagian sini, tolong bantu saya untuk menyelesaikannya. Guru akan sangat senang hati membantu kalian. Itu pun juga yang saya bilang keponakan saya yang ada di Denpasar. Jadi mereka tuh melakukan pembelajaran lewat online. Jadi benar-benar gurunya ada di Australia, muridnya ada di Bali. Jadi itu udah nggak ada batasan lagi. Kalian mau belajar dimanapun udah nggak ada batasan lagi. Jadi udah nggak ada stop membuat alasan, stop membuat excuse. Karena ini memang benar-benar di mana waktunya kalian untuk benar-benar harus bersinar. Jadi benar-benar kalian harus benar-benar belajar itu benar-benar harus semangat, passion and persistent. Itu kalian harus benar-benar gigih, sabar, tekun. Itu kalian harus benar-benar lakukan. Jangan ada malas-malasan lagi. Karena ini sudah waktunya kalian itu memang benar-benar harus, saya itu benar-benar harus jadi orang gitu loh. Jadi di dalam orang sukses, jangan kalian lihat orangnya, wah dia udah sukses, dia beruntung. Enggak. Saya nggak ada saya seperti sekarang kalau nggak ada saya yang dulu. Saya yang dulu itu saya nggak punya siapa-siapa. Bahkan orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal di umur saya 5 tahun. Apakah saya menyerahkan keadaan? Enggak. Beberapa yang harus saya perjuangkan. Diri saya yang harus saya perjuangkan. Kalau saya menyerah dengan keadaan, nggak mungkin saya yang sekarang. Nggak mungkin saya yang sukses ini memimpin beberapa perusahaan. Bahkan saya nggak usah memimpin pun, saya tinggal diam di rumah pun, tidur-tidur pun, saya masih tetap terima uang dari perusahaan. Karena saya sudah membangun passive income saya. Nah, maka dari itu, nggak ada yang orang sukses itu yang tidak lahir dari tangisan dan air mata. Pengalaman saya dulu itu saya benar-benar pahit. Saya benar-benar nangis di jalan. Nangis di jalan ke Denpasar Singaraja itu nangis saya. Karena kenapa? Memang itulah proses. Sebuah batu, dia itu menjadi berlian, itu dia harus melewati proses kimia yang sangat panjang, bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun untuk dia itu menjadi berlian, emas, perak. Jadi sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kamu mau menjadi bersinar, kamu itu harus melewati proses yang sangat sakit sekali. Tapi kalau kamu melewatinya dengan kegigihan, ketekunan, rasa sabar, rasa hormat, budi pekerti yang luhur, kamu pasti akan menjadi bagian dari batu ini. Berlian, emas, perak, intan, itu akan menjadi kalian. Itu akan menjadi diri kalian sendiri. Jadi benar-benar kita harus melewati prosesnya. Justru sekarang pun kalian masuk ke SMK, itu kalian sedang berproses. Nikmati saja prosesnya, bagaimanapun prosesnya itu. Meskipun sampai mengorbankan masa muda, jadi kita memang belajar. Itu nggak kenapa. Karena kita menciptakan apa menjadi masa depan kita. Kita mau berusaha sekarang, itu semua untuk masa depan kita. Bukan untuk siapa-siapa. Jadi saya memang benar-benar dari SMA, bahkan dari SMA pun saya jarang kumpul sama teman. Saya memiliki daily study waktu itu. Saya memiliki daily study, bahkan teman-teman waktu itu saya undang ke rumah saya untuk belajar, melakukan pembelajaran. Dan saya mengajar di sana, dan kita saling bertukar pikiran waktu itu. Dan pada saat itu saya magang di semester 1, kelas 3, saya magang di Denpasar. Saya diberikan gaji sama perusahaan, saya diberikan apresiasi, karena memang pekerjaan saya diapresiasi oleh perusahaan. Karena saya juga bekerja layaknya karyawan biasa, yang istilahnya memang benar-benar sudah siap saya melakukan pekerjaan di sana. Saya sudah siap untuk bekerja, melakukan pekerjaan. Dan itu pun saya siapkan sebelumnya 2 tahun lalu. Saya mengorbankan masa benar-benar saya harus
kumpul-kumpul sama teman, ngumpul sana, ngumpul sini, itu saya korbankan. Saya benar-benar belajar. Di rumah pun saya belajar. Dulu juga saya sangat aktif juga ke rumah guru. Mungkin gurunya masih sekarang Pak Dedi, Pak Wikan. Jadi beberapa juga Bu Soni. Jadi benar-benar guru-guru multimedia itu benar-benar saya agak cerewet nanyanya dulu. Jadi benar-benar inilah proses, teman-teman. Jadi adik-adik, inilah proses. Ini baru permulaan untuk proses kalian. Jadi benar-benar kita bagaimana menyiapkan diri ke depannya itu agar lebih baik lagi. Lebih baik lagi dari diri kalian yang kemarin. SMP udah lewat. Apapun prestasi kalian, apapun antusias kalian dalam belajar, apapun kemalasan kalian kemarin, itu udah lewat. Kita sekarang buka lembaran baru lagi, SMK. Masing-masing kalian buka lembaran baru, multimedia, perhotelan, akuntansi, dan jurusan lainnya. Itulah lembaran kalian yang baru. Tolong di lembaran kalian selama 3 tahun ini, kalian benar-benar harus serius menanggapi pelajaran. Karena harus serius benar-benar memperbaiki diri. Bagaimana caranya saya harus benar-benar menjadi versi terbaik saya, the best version of myself. Nah, itu didapatkan dari kerja keras kalian. Kalian punya gadget sekarang udah gampang, tinggal di rumah saja. Apa yang nggak bisa kalian tempuh, apa yang nggak bisa kalian pelajari di sana, kalian dapatkan di sekolah pun, kalian bisa cari di gadget kalian sendiri. Masing-masing juga kalian bisa sekarang. Jadi udah nggak ada yang perlu dikeluhkan lagi. Semua dunia udah dalam genggaman. Jadi nggak perlu lagi bikin excuse yang banyak. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa ini. Itu udah benar-benar udah bukan zamannya kita bikin alasan. Karena di luar sana, di luar dunia pekerjaan sana, SMK itu benar-benar orang yang harus benar-benar siap kerja, siap mental. Memang benar-benar orang yang harus punya semangat dan cita-cita yang tinggi. Itulah orang-orang anak-anak SMK. Bukan orang-orang yang bermalas-malasan. Bukan orang-orang yang benar-benar mereka itu memberikan excuse, memberikan alasan yang banyak. Itu bukan orang-orang yang seperti itu. Jadi orang-orang SMK itu benar-benar orang-orang yang punya semangat yang tinggi, punya daya juang yang tinggi, budi pekerti yang luhur, yang benar-benar dia itu semangat mencapai cita-cita mereka. Dan itulah kalian benar-benar nggak salah tempat di sini. Jadi kalian benar-benar sudah memiliki atau memilih sekolah yang benar-benar membuat masa depan kalian itu bakalan cerah, membuat cita-cita kalian itu akan tercapai. Asalkan kalian juga harus benar-benar gigih, tekun, berbakti. Kuncinya ada di sana. Jadi semua orang sukses itu lahir dalam sakitan. Semua orang sukses itu mau berproses. Bahkan besi pun dia bisa digunakan sebagai untuk mengiris apapun. Besi yang menjadi pisau, dia itu perlu proses yang sangat sakit sekali. Dia dipanaskan dulu di bara api. Setelah itu dipanaskan di bara api, benar-benar dia dipanaskan sampai dia hampir tingkat panasnya itu benar-benar maksimal. Terus dia dicelupkan ke air, benar-benar di hammer lagi, benar-benar sampai dia itu menjadi sebuah pisau yang dia memiliki kegunaan. Ini juga sama seperti orang. Jadi kita bukan siapa-siapa. Jadi kita biar berguna sebagai diri sendiri itu benar-benar kita harus melewati proses. Inilah proses kalian. Inilah proses kalian, benar-benar harus kalian terima. Benar-benar harus kalian sikapi dengan semangat, antusias, kegigihan, kesabaran, ketekunan. Itu menjadi kunci sukses kalian. Maka dari itu, saya sebagai alumni SMK Negeri 1 Sawan benar-benar sangat berbangga sekali dengan guru-guru kalian. Benar-benar mereka semua itu memiliki daya juang yang sangat tinggi untuk membuat kalian itu orang itu, atau membuat kalian itu benar-benar tamat dari sekolah kita, dari SMK 1 Sawan ini benar-benar jadi orang gitu loh. Bukan hanya jadi orang yang biasa-biasa saja, tapi jadi orang yang sangat luar biasa. Itu kalian dapatkan di SMK. Semua kalian dapatkan di sana. Jadi benar-benar luangkan waktu kalian selama 3 tahun ini benar-benar untuk belajar. Karena di mana kita benar-benar harus meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk semua cita-cita kita. Semua cita-cita kalian. Inilah proses kalian. Jadi jangan pernah ada kata mengeluh. Jangan pernah ada kata malas-malasan lagi. Jangan pernah ada kata beralasan bahwa saya tidak bisa. Kalian bisa. Saya pun bisa. Sampai saat ini saya memimpin beberapa perusahaan dan beberapa karyawan, saya pun bisa. Kenapa kalian nggak bisa? Saya juga berawal dari kalian.
Saya juga dulu seperti kalian. Saya juga dulu seperti kalian yang saya juga mengikuti MPLS. Walaupun dulu itu saya melakukan MOS di sekolah, tapi tidak apa-apa. Inilah perkembangan zaman, inilah perkembangan teknologi yang harus kita ikutin. Karena kalau kita sampai ketinggalan zaman, kita akan nggak menjadi orang. Kita harus benar-benar harus mengikuti zaman. Bagaimana zaman ini udah katanya presiden kita ya, Pak Jokowi ini zamannya 4.0, ini zamannya 4.0, di mana benar-benar di zaman ini, di mana benar-benar di zaman ini kita benar-benar harus nggak ada lagi kata untuk mengeluh, nggak ada lagi kata untuk malas-malasan itu. Inilah waktu kalian untuk bersinar. Adik-adik saya yang sangat saya cintai, inilah waktu kalian untuk bersinar untuk menjadi cemerlang. Cemerlang itu bersinar jadi from zero to hero. Dari 0 menjadi 100. Inilah waktu kalian. Mungkin saat ini kalian masih 0. Tapi di proses, kalian akan menjadi 100. Saya sangat percaya. Siapapun kalian, apapun dari latar belakang keluarga kalian, saya tidak pernah peduli dengan itu. Kalau kalian sudah memiliki ketekunan, kegigihan, budi pekerti yang luhur, dan benar-benar di sini memiliki rasa hormat, rasa juang yang tinggi, apapun yang kalian cita-citakan pasti akan kalian capai. Gak ada yang tidak mungkin. Nothing impossible in this world. Anything pasti akan terjadi. Apapun pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kalian memiliki dasar-dasar yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi mungkin saya agak sedikit ngegas ngomongnya di sini, karena memang saya ingin kalian itu benar-benar jadi anak-anak, mungkin ratusan siswa, hampir 300-an siswa, memang harus benar-benar, saya pengen tahu benar-benar kalian setelah kalian tamat ini benar-benar jadi orang gitu loh. Jadi memang benar-benar kalian ini memang benar-benar jadi the best version of yourself. Jadi the best version of myself itu kayak gimana gitu. Jadi harus benar-benar jadi bagian terbaik dari diri kalian. Jadi apapun saya pasti akan support. Saya pasti akan support juga ke sekolah. Jadi beberapa ini juga mungkin ketika nanti udah jalan, jadi beberapa gini juga saya akan support ke sekolah. Saya akan support sekolah bagaimanapun. Semasih saya bisa support, saya akan support sekolah. Jadi saya punya cita-cita yang sangat tinggi sekali. Saya bagaimana anak muda ini benar-benar harus benar-benar jadi anak muda yang benar-benar mereka terus punya visi misi yang besar. Cita-cita saya juga sangat besar, yang juga saya sangat perjuangkan sampai sekarang. Di luar sana masih banyak orang yang nggak sekolah. Di luar sana masih banyak anak yang kelaparan. Sekarang kita sudah berkumpul di sini. Meskipun kalian di rumah, jangan pernah berkecil hati. Di luar sana masih banyak orang yang benar-benar tidak seperti kita. Kita sangat beruntung. Jadi jangan sampai buang-buang waktu. Mereka sangat memimpikan sekali sekolah. Saya berkunjung di berbagai panti asuhan, saya berkunjung bersama dinas sosial, saya berkunjung ke rumah-rumah, bahkan berkunjung ke gubuk-gubuk pun saya pernah. Untuk melihat saudara-saudara kita yang benar-benar mereka sudah nggak mampu. Makan pun susah. Mereka kena penyakit. Jadi sekolah seumuran kalian pun ada, banyak. Banyak seumuran kalian. Mereka nggak bisa makan. Mereka nggak bisa sekolah. Saya hanya bilang seperti ini ke mereka. Sabar. Kalaupun sekarang kehidupan kamu seperti ini, tapi bukan berarti masa depanmu akan tetap seperti ini. Kamu tetap berjuang. Apapun yang terjadi, kamu tetap berjuang. Karena nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk kita cuma mengeluh saja. Kamu susah. Semua orang juga ada orang yang susah. Jadi kita nggak bisa mengeluh. Benar-benar. Nah, mungkin sampai sana saja. Mungkin waktu saya sudah habis juga. Jadi saya sangat berterima kasih sekali sama kepala sekolah bersama dan juga jajaran guru. Semua saya juga tadi sempat lupa juga mengucapkan swastiastu. Jadi saya sangat berterima kasih kepala sekolah SMK Negeri 1 Sawan dan juga guru-guru yang ada di sana, guru-guru kepala bidang, kejuruan juga saya sangat berterima kasih sekali. Saya juga diberikan waktu, meskipun memang waktu saya sangat padat sekali, tapi saya benar-benar antusias ingin menyampaikan ini kepada kalian. Jadi cuma ada 3 kata, semangat, semangat, semangat. Itu saja. Jadi terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada kalian semua. Semangat adik-adikku, apapun yang terjadi, life must go on. Hidup itu harus tetap berjalan.
gak ada kata menyerah. Jadi terima kasih. Saya, Ido Bagus Kadedo Mahendra, alumni SMK Negeri 1 Sawan. Saya undur diri, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jajaran SMK 1 Sawan. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Semangat.